Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaima Fauzia Muklis. Saya dari kelas Kimia B. Di video ini saya akan mengidentifikasi tanaman yang ada di gedung B. Tanaman pertama yang akan kita identifikasi dari gedung B kampus UIN Malang adalah tanaman supit udang. Supit udang mempunyai nama latin yaitu Heliconia sitacorum. Jenis Heliconia ini merupakan tanaman yang tumbuh di daerah tropis. Selain itu, tanaman ini juga memiliki sebutan lain yaitu pisang-pisangan karena memang bentuk tumbuhannya mirip sekali dengan tumbuhan pisang. Walaupun bunga Heliconia tidak populer tanaman anggrek, namun tanaman hias ini juga tidak kalah bagus dengan bunga-bunga yang lainnya. Heliconia memiliki klasifikasi sebagai berikut: Kingdom Plantae, Subkingdom Trachepipes atau tumbuhan berpembuluh, lalu superdivisi Spermatophyta yaitu tumbuhan berbiji, dengan divisi Magnoliphyta yaitu tumbuhan berbunga, dengan kelas Liliopsida yaitu tumbuhan berkeping biji tunggal, dan subkelas Comelinidae adalah sekumpulan 4 bangsa dan satu suku yang monofiletik dan memiliki keterkaitan taksonomi yang kuat, baik dari segi fenotip maupun dari sisi molekular, dan memiliki ordo Zygiberales dengan famili Heliconiaceae dan genus Heliconia dengan spesies Heliconia sitacorum LF. Tumbuhan supit udang ini memiliki nama asing Golden Pseuderatemum atau Eldorado dengan nama daerah yaitu supit udang. Ciri-ciri dari tumbuhan supit udang adalah akarnya yang serabut dengan bentuk bulat. Tanaman Heliconia memiliki jenis batang semu dan pola percabangan monopodial. Bentuk penampang batangnya bulat dan memiliki pelepah. Tanaman ini bisa tumbuh hingga mencapai ketinggian 1-2 meter. Tanaman ini memiliki jenis daun tunggal yang mana pelepah daunnya berbentuk batang, tangkai daun beralur dan memiliki panjang sekitar 50-75 cm. Helaian daun berbentuk lonjong, bagian tepi daun rata, ujung daun meruncing dan pangkalnya membulat. Daun Heliconia memiliki pertulangan yang sifatnya menyirip dan permukaannya tertutup dengan lilin, dengan tekstur licin serta berwarna hijau. Termasuk jenis bunga majemuk yang bentuknya seperti tandan, dan letak bunga biasanya di bagian ketiak daun dengan tangkai yang panjangnya sekitar 25-40 cm. Posisi bunga duduk yaitu berada dengan tenda bunga dan ujung tenda lancip. Bunga pada tanaman ini juga memiliki 2 jenis kelamin yaitu putik dan benang sari. Kedua jenis kelamin tersebut memanjang keluar dari tabung mahkota, sedangkan bagian dasar dari mahkota bunga berbentuk tabung dengan panjang kira-kira 3-4 cm, berwarna kuning dan tenda bunganya merah. Proses perkembangbiakan tanaman Heliconia yaitu melalui penyerbukan bunga ini.
Tanaman heliconia ini mempunyai jenis buah buni dan bentuk buahnya lonjong dengan panjang sekitar 4-6 cm dan berdiameter kira-kira 1-2 cm. Buah pada tanaman heliconia ini juga memiliki warna merah yang mencolok. Biji tanaman heliconia berukuran kecil, bentuk bijinya bundar, beralur seperti jalan dan berwarna hitam. Berikut adalah manfaat dari tanaman supit udang. Yang pertama adalah sebagai tanaman hias. Hal ini disebabkan bunga heliconia memiliki keindahan dan bisa dijadikan hiasan di sekitar pekarangan rumah, ruang-ruangan, bahkan diletakkan di taman juga. Bunga ini memiliki fungsi hampir sama dengan anggrek, namun memang belum terlalu dikenal banyak orang. Namun keberadaannya bisa sangat membantu untuk menampilkan keunikan tersendiri di setiap tempat yang ditanami tanaman ini. Yang kedua adalah dapat menyerap polutan. Tumbuhan heliconia adalah salah satu jenis tanaman yang bisa mengurangi pencemaran udara. Tanaman ini selain berfungsi sebagai tanaman hias, juga bermanfaat menyejukkan udara yang ada di sekitar. Tanaman hias ini memiliki kemampuan menyerap berbagai polutan seperti karbon monoksida atau gas buangan kendaraan bermotor dan pembakaran sampah. Dengan demikian, jenis tumbuhan ini sangat membantu untuk melakukan penyerapan polusi udara yang ada di sekitar tempat penanaman. Fungsi yang ketiga adalah obat sakit perut. Tanaman pisang-pisangan atau heliconia bisa untuk mengobati sakit perut. Tanaman yang bisa dijadikan obat tradisional ini selain alami, cara membuatnya juga mudah. Berikut adalah cara membuat obat tradisional dengan tanaman supit udang. Dengan cara ambil tangkai daun tanaman heliconia kira-kira 15 gram, kemudian cuci hingga bersih dan dipotong kecil-kecil. Setelah itu, rebus potongan tangkai daun tadi dengan 3 gelas air sampai mendidih selama kurang lebih 15 menit. Kemudian disaring untuk diambil sarinya, dan air rebusan tersebut bisa diminum 2 kali sehari, pagi dan juga sore. Lanjut ke tanaman yang kedua adalah daun ungu dengan nama latin Graptophyllum pictum. Daun ungu atau biasa disebut juga daun wungu adalah tumbuhan obat dari Papua Nugini dan Polinesia yang kemudian menyebar ke Indonesia. Memiliki beberapa nama daerah, yaitu di Sumatera disebut pudin, di Bali disebut temen, dan di Madura disebut karatong, dan di Sunda disebut hanadelem. Berikut adalah klasifikasi dari tumbuhan daun ungu. Daun ungu masuk dalam kingdom Plantae dan subkingdom Tracheobionta dan superdivisi Spermatophyta dengan divisi Magnoliophyta dengan kelas Magnoliopsida dan sebagainya. Tumbuhan daun ungu ini juga memiliki nama asing, yaitu Handelem. Ciri-ciri dari tumbuhan daun ungu adalah perdu atau pohon kecil dengan tinggi 1,5 sampai 3 meter. Kulit dan daunnya berlendir dengan bau yang kurang sedap. Tanaman ungu sering ditemukan
sebagai tumbuhan liar di pedesaan atau ditanam sebagai tanaman hias dan tanaman pagar. Pohon ini juga mengandung senyawa kimia yaitu alkaloid, glikosida, steroid, saponin, tanin, dan flavonoid. Tumbuhan daun wungu juga mengandung senyawa alkaloid non-toksik, yaitu saponin, tanin, galat, antosianin, asam fenolat, dan lain-lain. Indikator daun ungunya dapat digunakan dalam titrasi asam lemah dan juga basa kuat juga. Adapun manfaat dari tanaman daun ungu ini adalah secara tradisional, daun ungu telah dimanfaatkan sebagai obat luar untuk mengobati borok, bisul, dan kudis dengan cara mengoleskan daun ungu dengan santan kelapa dan dilayukan di atas api, lalu ditekan di atas bisul. Air rebusan daunnya juga dapat diminum untuk mengobati penyakit wasir, batu empedu, dan sakit liver. Daun ungu juga banyak digunakan sebagai obat sembelit, rematik, dan lain-lain. Selain itu, daun ungu juga digunakan sebagai obat tradisional untuk pengobatan beberapa kasus seperti anti jamur, anti inflamasi, dan anti plak. Manfaat yang kedua adalah menangkap radikal bebas. Hasil uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol, kloroform, etil asetat, dan N-butanol. Aktivitas antioksidan berbagai ekstrak daun ungu diuji dengan metode DPPH. Hasil uji aktivitas antioksidan menunjukkan bahwa ekstrak etanol, etil asetat, dan N-butanol daun ungu mempunyai kemampuan menangkap radikal bebas DPPH dengan nilai IC50 berturut-turut sebesar 83,25 ppm, 271,04 ppm, dan 385,82 ppm. Ekstrak kloroform daun ungu tidak mempunyai kemampuan meredam radikal bebas DPPH karena memiliki nilai. Tumbuhan yang ketiga adalah sablo dengan nama latin Acalipa wilkesiana Muel Ark dan nama lokal Acalifa. Pada umumnya, tumbuhan Acalifa ditemukan di seluruh dunia, terutama daerah tropis dari Afrika, Amerika, dan juga Asia. Berikut adalah klasifikasi dari tumbuhan sablo. Sablo masuk dalam kingdom Plantae dan divisi Spermatophyta dengan kelas Monoclamidae dan famili Euphorbiaceae dan genus Acalipa dengan spesies Wilkesiana dengan memiliki nama botani yaitu Acalipa wilkesiana. Ciri-ciri dari tanaman sablo adalah tanaman ini memiliki ciri-ciri semak cemara yang tumbuh setinggi 3 meter dan lebar sekitar 2 meter. Memiliki mahkota yang tersusun rapat dengan batang tegak dan banyak cabang. Baik cabang maupun daunnya ditutupi dengan bulu halus. Daunnya yang mungkin rata atau berkerut, berukuran besar dan lebar dengan gigi di tepinya. Panjangnya bisa mencapai 10-20 cm dan lebar 15 cm. Bunga jantan dan betina terpisah,
muncul pada tanaman yang sama. Bunga jantan berduri panjang yang menjuntai ke bawah, sedangkan bunga betina berduri pendek. Tangkai bunga memiliki panjang 10-20 cm dan memiliki batang yang tegak. Berikut adalah manfaat dari tumbuhan sablo. Tanaman sablo sendiri memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai anti diabetes, antibakteri, obat diare, infeksi saluran cerna, infeksi jamur pada kulit, pegal linu, menurunkan demam, hipertensi, mengobati batuk berdarah, dan sariawan, dan lain-lain. Menurut penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa senyawa-senyawa metabolit yang terkandung dalam tanaman sablo seperti flavonoid dan polifenol dan juga glikosida dan senyawa-senyawa lainnya memiliki efek sebagai antiproliferasi yang dapat menghambat bahkan menghentikan proliferasi dari sel-sel kanker. Tumbuhan yang diidentifikasi selanjutnya adalah krokot bayam-bayaman dengan nama latin Iresine herbisti aureoreticulata. Berikut ini adalah klasifikasi dari tanaman krokot bayam-bayaman. Selanjutnya adalah ciri-ciri krokot bayam-bayaman. Memiliki tipe tanaman ground cover dengan pH 5,6 sampai 5,9 dengan ketinggian lokasi tumbuh yaitu dataran tinggi, dataran dan juga dataran rendah. Memiliki kelembapan yang sedang, penyinaran semi naungan dan juga langsung. Dengan kebutuhan air semi intensif, dengan warna daun hijau. Tanaman ini juga memiliki jenis daun yaitu tunggal dengan permukaan halus. Yang jenis batangnya yaitu jenis terna atau herba. Hal ini berarti memiliki kebutuhan air yang cukup banyak dibanding batang berkayu. Maka dari itu, tanaman ini harus ditanam dengan kondisi tanah yang lembab. Tanaman ini ditemukan di Brasil. Selanjutnya adalah manfaat krokot bayam-bayaman. Krokot bayam-bayaman merupakan salah satu spesies dari keluarga bayam-bayaman yang memiliki bentuk batang berwarna merah muda. Jenis dari tumbuhan ini tidak dapat digunakan sebagai indikator asam basa karena tidak terjadi reaksi apapun ketika direaksikan dengan larutan asam ataupun basa. Khasiat dari bayam-bayaman ini lebih kepada kesehatan, seperti dapat meningkatkan kerja ginjal dan melancarkan pencernaan. Akar bayam merah berkhasiat sebagai obat disentri. Bayam termasuk sayuran berserat yang dapat digunakan untuk melancarkan proses buang air besar. Makanan berserat sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita kanker usus. Makanan berserat sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita kanker usus besar, penderita kencing manis, kolesterol, darah tinggi, dan dapat menurunkan berat badan. Tanaman terakhir yang diidentifikasikan adalah kencana ungu dengan nama latin Ruellia simplex. Memiliki nama ilmiah Ruellia simplex dengan ordo Lamiales dengan famili Acanthaceae dan genus Ruellia dan spesies Ruellia simplex Zewirch dan berasal dari Meksiko,
Kepulauan Karibia, dan Amerika Serikat. Ciri-ciri dari tanaman kencana ungu ini adalah memiliki warna ungu, merah jambu, biru, dan juga putih. Dan memiliki tinggi kurang lebih 91 cm dan daun berbentuk lanset, memiliki panjang daun 15 sampai 30 cm, lebar daun 1,3 sampai 1,9 cm, dan bunga berbentuk trompet dengan jumlah petal sebanyak 5, dan diameter bunga 7,6 cm, dan bunga dapat bertahan hanya dalam 1 hari. Dapat tumbuh di berbagai kondisi lingkungan dan tumbuh di tanah kaya akan gambus. Manfaat dari tanaman kencana ungu ini sendiri adalah dapat mengatasi gatal-gatal, mengobati batuk, mengatasi diabetes, mencegah hipertensi, melawan kanker, menyembuhkan peradangan, dan pendeteksi formalin dan juga boraks. Itu semua adalah tanaman-tanaman yang sudah diidentifikasi dari Gedung B, kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Banyak sekali tanaman-tanaman di sekitar kita yang dapat kita manfaatkan, bahkan yang kita kira sebagai semak belukar dan kita anggap tidak bermanfaat, ternyata banyak sekali manfaatnya. Sekian pemaparan dari saya, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.